Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Al-Ghazi dengan NPM C1C023160. Saya di sini akan mempresentasikan dari bab 5, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak pada persediaan dan jasa. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas akuntansi keuangan lanjutan yang mata kuliahnya itu diampu oleh Bu Indah. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai transaksi antara entitas induk dan entitas anak, khususnya yang berkaitan dengan persediaan dan jasa. Pertama-tama kita pahami dulu nih bahwa dalam sebuah kelompok usaha, entitas induk dan entitas anak itu sering melakukan berbagai macam transaksi. Transaksi ini bisa berupa jual beli persediaan, penyediaan jasa, aset tetap, maupun pemberian pinjaman. Tujuannya ini adalah untuk mendukung aktivitas bisnis kelompok mereka itu secara keseluruhan. Nah, transaksi ini dapat berbentuk hulu, yaitu dari induk ke anak, hilir, yaitu dari anak ke induk, atau bisa juga lateral, yaitu antara anak perusahaan. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kita harus memperlakukan kelompok usaha itu sebagai satu kesatuan ekonomi. Sesuai PSAK 65, laporan konsolidasian tidak boleh mencatat laba atau aset ganda yang sebenarnya hanya bersumber dari transaksi normal. Oleh karena itu, transaksi antara entitas induk dan anak harus dieliminasi. Nah, kemudian kita lanjut ke materi transaksi penjualan persediaan. Ketika induk menjual barang ke anak atau sebaliknya, seringkali masih terdapat persediaannya yang belum dijual ke pihak eksternal. Dalam hal ini, laba yang timbul dari transaksi internal tersebut belum bisa dianggap terrealisasi. Maka, dalam konsolidasi dilakukan jurnal eliminasi yang bertujuan untuk yang pertama, menghapus penjualan dan HPP internal. Yang kedua, menangguhkan laba yang belum terrealisasi hingga persediaan benar-benar dijual ke luar. Proses ini juga berpengaruh terhadap perhitungan kepentingan non pengendali. Karena laba yang ditangguhkan itu harus dibagi sesuai proporsi kepemilikan. Perbedaan perlakuan ini muncul pada jenis transaksinya, yaitu pada transaksi hulu atau upstream transaction, itu induknya menjual ke anak. Dalam hal ini, laba yang belum terrealisasi dieliminasi penuh agar tidak menimbulkan overstatement pada laba konsolidasian. Transaksi hilir atau downstream transaction, yaitu anak menjual ke induk. Eliminasi dilakukan hanya sebesar porsi kepemilikan induk, sedangkan porsi kepemilikan non pengendali tetap mencatat bagiannya. Jika persediaan yang sebelumnya ditangguhkan akhirnya terjual ke pihak eksternal, maka laba yang ditangguhkan pada periode sebelumnya itu direalisasikan kembali. Kemudian kita pindah ke materi transaksi jasa. Selain persediaan, teman-teman, transaksi jasa juga sering terjadi. Misalnya, induk memberikan jasa manajemen kepada anak atau sebaliknya. Dalam pencatatan individualnya, induk mengakui pendapatan jasa, sementara anak mengakui beban jasa. Akan tetapi, dalam laporan konsolidasian, transaksi ini harus dieliminasi karena tidak mencerminkan transaksi nyata dengan pihak luar. Eliminasi dilakukan dengan cara menghapus akun pendapatan dan beban yang berasal dari hubungan internal tersebut.
tujuan dari eliminasi pada transaksi jasa ini adalah agar laporan konsolidasian hanya menampilkan pendapatan dan beban yang benar-benar berasal dari pihak eksternal, bukan pendapatan fiktif akibat transaksi antar perusahaan dalam satu grup. Nah, kesimpulannya teman-teman, transaksi antara induk dan anak ini, baik berupa persediaan maupun jasa, wajib dieliminasi laporan konsolidasian. Hal ini penting karena agar laporan itu benar-benar mencerminkan posisi keuangan dan kinerja kelompok usaha sebagai satu kesatuan ekonomi, bukan sekedar penjumlahan angka dari entitas induk dan anak tersebut. Baiklah, kita akan lanjut ke contoh soalnya. Baik teman-teman, kita akan masuk ke contoh kasus yang dimana saya mengambil dari halaman 168 latihan 5.1 yang dimana soalnya adalah PT Permata Indah atau PT PI merupakan entitas induk PT Serena Indah atau PT SI dengan kepemilikan sebesar 70%. Kedua entitas ini terlibat dalam transaksi penjualan persediaan. Berikut ini informasi terkait transaksi penjualan persediaan selama tahun 2020. Ini adalah tabelnya teman-teman. Sudah saya buat. Nah, untuk langkah pertama dari penyelesaian ini adalah kita menghitung labanya terlebih dahulu, yang dimana cara mendapatkan laba adalah harga jual dikurang HPP, yang dimana saya sudah membuatnya dari transaksi 1 sampai transaksi 4. Oke, bisa teman-teman lihat. Nah, yang kedua kita menentukan persentase yang belum terjual per 2020, yang dimana transaksi pertama itu adalah 100% terjual, kemudian transaksi kedua itu 30% terjual, yang dimana 100 dikurang 70%, jadi 30% teman-teman. Kemudian pada transaksi ketiga yaitu 40% belum terjual, yang dimana 100 dikurang 60%, 100% dikurang 60%. Nah, yang transaksi keempatnya itu adalah 100% belum terjual ke pihak luar. Kemudian langkah selanjutnya Langkah selanjutnya adalah kita menghitung laba yang belum terrealisasi. Caranya bagaimana? Yaitu caranya adalah hitung laba yang belum terrealisasi. Caranya adalah yang ketiga itu kita menghitung laba yang belum terrealisasi. Rumusnya adalah laba kotor dikali persenan belum terjual, yang dimana pada transaksi pertama yaitu 18 juta dikali 0% sama dengan 0. Ini yang belum terrealisasi. Kemudian pada transaksi kedua yaitu 30 juta dikali 30%. Oke, jadi 9 juta. Transaksi yang ketiga 25 juta dikali 40%. Oke. Sama dengan 10 juta. Transaksi yang keempat yaitu 25 juta dikali 100% sama dengan 25 juta. Nah, jadi total laba yang belum terrealisasi itu adalah 0,
ditambah 9 juta, ditambah 10 juta, ditambah 25 juta. Hasilnya adalah 44 juta. Oke. Jadi ini teman-teman hasilnya. Nah, saya jelasin dulu mengapa begitu. Jadi pada transaksi pertama itu tidak ada laba yang ditangguhkan karena semua barang sudah keluar ke pihak eksternal. Jadi aman, tidak ada double counting di konsolidasi. Pada transaksi kedua dan ketiga itu masih ada barang sisa di persediaan internal sehingga labanya belum benar-benar direalisasi. Maka bagian yang belum terjual harus ditangguhkan. Pada transaksi keempat, semua barang itu masih di tangan pembeli internal atau anak belum menjual ke pihak luar, sehingga seluruh laba 25 jutanya belum terrealisasi. Jadi total 44 juta juga harus total 44 juta harus dieliminasi pada laporan konsolidasian per 31 Desember 2020 supaya tidak ada laba fiktif dalam kelompok usaha. Jadi jawabannya teman-teman adalah laba yang belum terrealisasi per 31 Desember 2020 itu adalah 44 juta teman-teman. Begitu. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai bab 5. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.